Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang analisis desain pekerjaan dan jabatan. Nah, anggota kelompok 3 yaitu ada Gian Salsabila Ginting, yang kedua ada Hendi Limian Tamba, yang ketiga dengan saya sendiri Muhammad Adi Pratama, selanjutnya ada Ratu Dwi Gustina Tania. Selanjutnya ada pengertian analisa, desain, pekerjaan, dan jabatan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Sulipan, desain pekerjaan dapat didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok secara organisasional. Menurut Umar, bahwa analisis pekerjaan atau jabatan adalah merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan orang lain untuk tujuan manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis desain pekerjaan dan jabatan adalah analisa yang dilakukan oleh seorang pengelola SDM untuk mengatur penugasan pada karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi berdasarkan informasi seorang karyawan yang telah dianalisa untuk tujuan manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Ginting. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pengaruh desain pekerjaan dan jabatan. Berikut adalah pengaruh desain pekerjaan terhadap sumber daya manusia. Yang pertama, desain pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja atau pekerjaan tertentu, khususnya untuk motivasi tenaga kerja yang dapat membuat perbedaan besar pada kinerjanya. Kedua, desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karena seorang tenaga kerja yang puas dengan konfigurasi pekerjaan tertentu belum tentu memuaskan bagi yang lain. Tiga, desain pekerjaan dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Sedangkan pengaruh analisa jabatan itu ada dua, yaitu dalam penilaian kinerja serta dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pengaruh analisis pekerjaan atau jabatan dalam penilaian kerja. Analisis pekerjaan dapat digunakan dalam tinjauan kerja untuk mengidentifikasikan atau mengembangkan yang pertama, tujuan dan sasaran, kedua, kinerja standar, tiga, panjang periode percobaan, empat, tugas untuk dievaluasi, dan terakhir, kriteria evaluasi. Sedangkan pengaruh analisis pekerjaan atau jabatan dalam pelatihan pengembangan itu terbagi jadi empat. Yang pertama, pelatihan konten, kedua, pelatihan penilaian tes untuk mengukur efektivitas pelatihan, ketiga, peralatan yang akan digunakan dalam memberikan pelatihan, keempat, metode pelatihan, kelompok kecil berbasis komputer ataupun video. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik desain pekerjaan. Teknik desain individual. 1. Simplifikasi desain, yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi. 2. Rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lain dalam sebuah perusahaan, sehingga memungkinkan karyawan mempelajari tugas-tugas fungsi dan keterampilan baru dari setiap unit kerja dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan, yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan ke dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat, pemekaran pekerjaan, yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku jabatan, sehingga membantu dalam memuaskan kebutuhan pengakuan dan pertumbuhan. Selanjutnya, teknik desain pekerjaan kelompok. 1. Tim kerja, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas dalam bentuk penugasan-penugasan yang khusus dari perusahaan tersebut. 2. Kelompok kerja otonomi, yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, lingkaran-lingkaran mutu, yaitu sekelompok karyawan dan penyedia bertemu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis analisa jabatan.
Yang pertama itu adalah job analysis for personal specification, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan syarat mental yang dibutuhkan dari seorang calon karyawan agar dapat sukses dalam memangku suatu jabatan tertentu. Yang kedua ada job analysis for training purpose, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajarkan sesuatu pekerjaan kepada tenaga kerja baru atau untuk keperluan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga ada job analysis for setting rates, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga dapat ditentukan tingkat upah secara adil. Dan yang keempat ada job analysis for method improvement, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah cara bekerja bagi tenaga kerja pada suatu jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada kegunaan serta manfaat desain pekerjaan dan jabatan. Alasan perlunya desain pekerjaan karena yang pertama itu seringnya terjadi konflik antara kebutuhan dan keinginan karyawan. Yang kedua, sifat unik dari setiap karyawan sehingga muncul berbagai perbedaan sikap, kegiatan fisik, dan produktivitas tertentu. Yang ketiga, perubahan-perubahan lingkungan, organisasi, dan perilaku karyawan. Yang keempat, kemampuan dan tersedianya karyawan. Analisa jabatan memberi manfaat dalam banyak hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam penarikan, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Yang kedua, dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Yang ketiga, dalam penilaian jabatan dan prestasi kerja. Yang keempat, dalam perbaikan syarat-syarat jabatan dan pekerjaan. Dan yang terakhir, dalam penempatan, pemindahan, mutasi, atau promosi jabatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pendekatan diagnostik untuk perencanaan dan pengembangan karir. Di sini beranggotakan Gen Salsabila Ginting, Muhammad Adi Pratama, Hendy Limian Tambah, Ratu Dwi Gustina Tania. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pendekatan diagnostik perencanaan dan pengembangan karir. Jadi pengaruh lingkungan eksternal itu ada peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua itu ada dari serikat pekerja, lalu dari kondisi ekonomi, lalu tingkat kompetisi, yang kelima komposisi angkatan kerja, dan yang terakhir lokasi organisasi. Itu ada pengaruh internal, pengaruh lingkungan internal. Pengaruh lingkungan internal sendiri terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, strategi perusahaan, kedua, tujuan perusahaan, ketiga, budaya perusahaan, keempat, sifat pekerjaan, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu gaya kepemimpinan dan pengalaman. Terima kasih pada teman-teman dan yang telah mendengar. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, demikian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tahap-tahap pengembangan karir individu yang beranggotakan Gen Salsabila Ginting, Muhammad Adi Pratama, Hendy Limian Tambah, Ratu Dwi Gustina Tania. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Karir adalah
keseluruhan jabatan, pekerjaan, atau posisi yang dapat diduduki seseorang selama kehidupan kerjanya dalam organisasi atau dalam beberapa organisasi. Dari sudut pandang pegawai, jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting sebab setiap orang menginginkan suatu jabatan yang sesuai dengan keinginannya dan menginginkan jabatan setinggi mungkin sesuai dengan kemampuannya. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Secara umum, proses pengembangan karir dimulai dengan mengevaluasi kinerja karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tahap-tahap pengembangan karir individu. Tahap awal atau tahap pembentukan. Tahap awal ini adalah merupakan tahap penekanan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya atau kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaannya. Kemudian tahap lanjutan. Dalam tahap lanjutan ini adalah tahap di mana pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang, namun lebih menitik beratkan pada pencapaian harga diri dan kebebasan. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada tahap mempertahankan, yaitu di tahap ini individu mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat yang telah diraihnya sebagai hasil pekerjaan di masa lalu. Individu telah merasa terpuaskan baik secara psikologis maupun finansial. Lalu tahap pensiun, yaitu di mana dalam tahap ini individu telah menyelesaikan satu karir dan dia akan berpindah ke karir yang lain. Dan individu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aktualisasi diri yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan. Demikian presentasi dari kami. Jika ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.